Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, yaitu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, maka kita akan memulai perjalanan satu semester perkuliahan kita melalui sebuah bab pembuka ya, atau pengantar untuk mata kuliah ini, di mana kajian pengantar ini atau materi pengantar ini sangat penting untuk membantu kita memahami secara utuh tentang apa itu sejarah peradaban Islam, apa urgensinya, dan kemudian akan lahir analisa yang mendalam dari diri kita untuk mau mengambil ibroh atau pelajaran dan hikmah yang kemudian direlevansikan pada kehidupan saat ini sebagai jalan kita memecahkan ya berbagai macam persoalan yang dihadapi, khususnya adalah di dalam permasalahan pendidikan. Materi sejarah ini sangat penting karena dia adalah jejak masa lalu yang harus kita baca untuk kemudian kita ambil pelajaran, baik untuk diterapkan pada kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Pertama, sebagaimana sebuah tradisi keilmuan kita, ketika kita akan memulai sebuah pembelajaran, maka kita coba pahami dari aspek linguistik ya, dari kata-kata yang menyusun judul mata kuliah kita. Yang pertama, kita pahami definisi sejarah. Apa itu sejarah? Berikut adalah beberapa pendapat ya dari para ahli tentang apa itu sejarah. Yang pertama adalah definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun. Bahwasanya sejarah itu adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat tertentu. Berarti di dalam hal ini kita melihat ya ada kata catatan. Berarti sejarah itu adalah sebuah pencatatan ya tentang perkembangan bagaimana pencapaian ya dari sebuah masyarakat yang terjadi di dalam suatu fase kehidupan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan. Penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataannya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya sejarah itu ternyata salah satu disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga ia harus tersusun ya dari hasil penelitian ilmiah dalam penyelidikan. Penelitian ilmiah terhadap apa? Terhadap beberapa peristiwa. Dan peristiwa itu harus dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan ya keilmiahannya, kebenarannya, kenyataannya. Jadi sejarah ini berbeda ya dengan berita hoax atau dengan cerita-cerita hikayat yang belum tentu benar asal-usulnya. Juga menurut Ruslan Abdul Ghani bahwa sejarah adalah satu bidang ilmu yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu. Jadi sejarah adalah bidang ilmu, tadi ya disiplin ilmu yang melakukan penyelidikan secara sistematis ya, bagaimana tradisi ilmu itu harus tersusun secara sistematis, secara utuh, secara keseluruhan ya, manusia dari masa ke masa, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah ada 3 dimensi yang bisa kita lihat, yaitu kehidupan di masa lalu, kehidupan di masa kini, dan bagaimana kita bisa melihat ya peluang atau prediksi kita di masa depan untuk mencapai
kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, apa saja unsur-unsur sejarah? Nah, kalau kita belajar sejarah, maka ada 3 unsur pokok yang ada di dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia, ya, atau aktornya, atau tokoh, atau pelaku di dalam peristiwa sejarah. Walaupun di dalam ilmu sejarah ya, sebagai sebuah disiplin ilmu, manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu subjek dan objek dari sejarah. Subjek sejarah apa? Subjek sejarah itu adalah para sejarawan, yaitu yang mereka melakukan penelitian, pengkajian ya tentang sejarah yang kemudian dia menuangkannya, mencatatnya ya ke dalam catatan untuk kemudian disimpan ya dan diwariskan ya dari masa ke masa. Sebagai contoh, subjek sejarah misalkan ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah, maka Ibnu Hisham adalah salah satu subjek sejarah kalau beliau adalah penyusun dari Sirah Nabawiyah. Adapun Rasulullah SAW di sana adalah sebagai objek sejarah atau yang menjadi tokoh yang diamati, diteliti, seperti itu. Berikutnya waktu. Waktu itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya, misalkan kapan Rasulullah lahir, kapan hijrah itu terjadi, dan lain sebagainya. Adapun ruang, ruang adalah tempat ya atau lokasi atau daerah di mana sebuah peristiwa sejarah itu terjadi. Dan urgensi belajar sejarah di sini kita akan memahami ya tentang asal-usul suatu peradaban dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Sejarah juga akan melatih critical thinking kita sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa belajar menilai dari apa? Dari fakta, dari sumber yang otoritatif, dan kemudian dia melakukan analisis, mengkontekstualisasikan dengan kehidupan hari ini sehingga dia menjadi solusi ya di dalam kehidupan hari ini. Selanjutnya urgensi dari belajar sejarah, sejarah juga memberikan pelajaran dari keberhasilan dan kesalahan masa lalu agar tidak terulang di masa kini. Bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, sejarah penting ya untuk kita, untuk apa? Untuk memahami dinamika pendidikan. Dinamika bagaimana suatu masyarakat itu terbentuk karena hakikat dari pendidikan adalah bagaimana kita melahirkan manusia-manusia yang siap untuk hidup di dalam masyarakat dengan tata cara yang benar. Nah, berikutnya definisi peradaban. Apa itu peradaban? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban adalah kemajuan atau juga kecerdasan dan kebudayaan. Juga diartikan hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Di dalam bahasa Inggris, peradaban disebut dengan civilization. Dan di dalam bahasa Arab, dikenal 2 istilah tentang peradaban. Yang pertama adalah hadoroh, yang kedua tamadun. Kalau kita melihat kepada kamus hari ini, maka lebih dikenal dengan istilah hadoroh. Tetapi istilah tamadun masih dipakai ya, terkhusus di dalam bahasa Melayu, ya, di mana kata tamadun ini memiliki makna yang lebih mendalam dari hadoroh. Hadoroh ini berasal dari kata hadir, yang maknanya dia kehidupan yang sudah tertata di dalam sebuah tempat di mana manusia bisa tinggal menetap di sana. Artinya ketika manusia sudah menempati sebuah tempat dan tinggal menetap, maka di sana akan ada perumahan, ada jalan, ya ada perairan, ada lahan-lahan untuk mencari nafkah. Sementara lawan dari menetap yaitu nomaden, di mana masyarakat nomaden disebut masyarakat yang
belum memiliki peradaban karena dia tinggal berpindah-pindah untuk menyesuaikan dengan sumber penghidupannya. Oleh karenanya, ketika manusia sudah hidup menetap di dalam sebuah tempat, berarti di situ sudah berkembang ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena di sana ada tadi ya sumber kehidupan, ada pembangunan ya, dan ada penemuan-penemuan yang bertujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan eh, tamadun memiliki akar kata dari adin, dan padanan kata lainnya adalah ada kata Madinah, ada kata Madani, seperti itu. Nah, artinya di sana peradaban yang dicapai oleh eh, kata tamadun itu lebih luas, tidak hanya pada aspek fisik ya. Pada aspek fisik ini misalkan ya pembangunan di dalam kemajuan gedung-gedung yang tinggi, ya, jalan-jalan yang mulus ya, jembatan-jembatan yang kokoh, tetapi juga peradaban dalam kata tamadun itu terkandung ya unsur bahwasanya manusianya adalah manusia yang tunduk kepada ad-din. Ad-din itu apa? Ad-din itu adalah agama ya, atau dalam hal ini adalah petunjuk dari zat yang sudah menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna peradaban dengan kata tamadun lebih luas lagi, tidak hanya peradaban fisik, tidak hanya kemajuan aspek fisik, tapi juga aspek manusianya. Manusianya adalah manusia yang tunduk kepada Allah. Nah, disinilah makna tamadun inilah yang kita ingin capai ya di dalam peradaban Islam gitu. Nah, kenapa harus belajar peradaban Islam? Karena sebagai seorang muslim, ya kita menjalankan prinsip-prinsip pendidikan Islam atau dikenal dengan tarbiyah ya sebagaimana eh, nama prodi ya yang kita miliki hari ini di Sekolah Tinggi Islam Al-Quduh ini, maka tentunya eh, nilai-nilai Islam yang ada di dalam sejarah harus kita gali ya, harus kita teladani, kita ambil nilai-nilai kebaikannya terusus dari para ulama atau tokoh-tokoh Islam ya yang akan menjadi eh, bekal ya atau harus kita kontekstualisasikan di dalam kontribusi kita ke dunia pendidikan gitu ya. Nah, maka ini hal yang harus kita fahami bersama gitu. Dimana manfaatnya dari belajar sejarah ini tadi sudah disampaikan ya diantaranya adalah manfaat secara personal ya bagaimana membentuk sikap ya yang bijak, yang rendah hati, ya, yang tunduk, yang sadar ya bahwa kemajuan yang besar itu lahir dari proses yang panjang, yang di sana ada perjuangan dan ada kesungguhan. Ya, nanti kita akan lihat ya hikmah tersebut di dalam pembelajaran kita. Berikutnya capaian yang ingin juga dicapai dari perkuliahan ini ya yaitu manfaat akademik, yaitu melatih untuk mampu meneliti, ya, membaca sumber yang otoritatif, kemudian menyusun argumen, dan memahami konteks histori secara ilmiah. Berikutnya manfaat sosial, yaitu menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman, kerjasama, dan kontribusi peradaban. Karena hakikatnya, kalau kita lihat ya peradaban Islam mengadopsi ya, nilai-nilai dari peradaban sebelumnya. Dan peradaban hari ini juga uh, dikuatkan ya dengan unsur-unsur atau kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh peradaban Islam. Gitu. Jadi mempelajari sejarah peradaban Islam itu juga ya tidak hanya mengingat masa lalu, tapi juga memahami arah masa depan kita. Ya. Selanjutnya ada manfaat spiritual, yaitu untuk memperkuat kesadaran bahwa di dalam sejarah itu ada ruang hikmah, ruang ibroh, ruang pelajaran, ruang untuk kita merefleksikan diri kita semakin baik lagi gitu ya. Jadi dengan belajar sejarah ini kita dapat ambil hikmah
menjaga identitas ya dan membangun sikap ilmiah yang lebih matang. Itu untuk pengantar perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.